Semangat pagi. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Mari kita belajar. Sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui tayangan berikut. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Tumbuhan tersebut tumbuh secara alami. Ada beberapa jenis vegetatif alami. Kita bahas satu persatu. Vegetatif alami melalui spora. Kotak spora, sporangnium, akan pecah. Lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah lembab. Contohnya, lumut dan pakis. Perhatikan gambar. Merupakan helai daun dari daun pakis. Sporangnium berada di bawah helai daun. Jika sudah matang, spora akan pecah lalu jatuh di tempat yang cocok. Akan tumbuh menjadi tanaman pakis yang baru. Perkembangbiakan melalui tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Apa contohnya? Pohon pisang dan bambu. Tentunya kalian jika melihat pohon pisang akan menemukan pohon yang besar dan di sekitarnya ada pohon pisang yang kecil. Vegetatif umbi-umbian ada 3 jenis: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian tentu tidak asing dengan kentang dan bengkuang. Kalian pasti sering melihatnya. Jika kalian akan menanam kentang, kalian menggunakan umbinya sebagai bibit, karena pada kentang akan tumbuh tunas-tunas baru seperti pada gambar. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Kalian juga tidak asing dengan tanaman ini. Bawang merah dan bombay. Jika kalian ingin menanam bawang, kalian tinggal menanam bawangnya. Kemudian akan tumbuh tunas baru, seperti pada gambar. Umbi yang selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, tidak beruas-ruas, dan berfungsi berisi cadangan makanan. Apa contohnya? Tentu kalian suka makan ini. Wortel dan lobak. Bagaimana cara menanamnya? Kalian mengambil umbi akarnya, memotong, tapi tidak menghilangkan pangkal batangnya. Lalu ditanam di media tanam, kemudian akan tumbuh akar dan muncul tunas dan menjadi tanaman wortel yang baru. Akar tunggal, rhizome, adalah
batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar berbuku-buku dan beruas-ruas. Contoh tanamannya merupakan rimpang-rimpangan, kunyit, jahe, lengkuas. Jika ingin mengembangbiakan tanaman ini sangat mudah, tinggal memotong rimpangnya dan menguburnya dalam tanah. Kemudian akan muncul tunas baru pada rimpang tersebut. Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Apa saja? Pertama, cangkok. Mengusahakan batang tanaman akan berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Langkah pertama, mengupas kulit batang. Langkah kedua, menempelkan humus pada batang yang telah dikupas kulitnya sampai terbungkus oleh tanah. Jangan lupa untuk disiram sampai tumbuh akar pada bagian tersebut. Setelah akar tumbuh, batang dipotong dari pohonnya dan ditanam, akhirnya akan menjadi tanaman baru. Contohnya, sirsa, mangga, dan jambu. Pencangkokan dilakukan dengan tujuan agar tanaman cepat berbuah. Cara berikutnya melalui stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan lalu ditanamkan dan menjadi tumbuhan baru. Banyak sekali jenis tanaman yang bisa berkembang biak melalui stek. Bagaimana cara menyetek? Caranya dengan memotong batang tanaman, lalu potongan batang tersebut ditanamkan. Awas, jangan sampai terbalik menancapkannya. Batang yang di dalam tanah akan tumbuh akar dan tumbuh tunas di batang bagian atasnya. Stek bukan hanya pada batang, ada juga stek daun. Contohnya kecor bebek, sansevieria. Kalian bisa memotong atau mencabut daunnya lalu menanamkannya kembali dan akan jadi tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu dengan cara sambung. Menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Bagaimana caranya? Perhatikan gambar. Langkah pertama, siapkan dua batang dari tanaman yang sejenis tapi berbeda. Contohnya bunganya yang berbeda warna atau buahnya yang berbeda karakteristiknya. Lalu gabungkan dua batang tersebut, kemudian diikat agar tersambung dengan baik. Ini dilakukan untuk menggabungkan tanaman tersebut. Contohnya pada bunga mawar yang menghasilkan warna bunga yang berbeda. Kalian pernah melihat tanaman bougainville dalam satu tanaman tumbuh bunga yang berwarna-warni. Itu menggunakan cara menyambung. Hingga dalam satu tanaman bisa tumbuh berwarna-warni tanaman bunganya. Cara merunduk. Cara merunduk adalah mengusahakan bagian batang agar mengenai tanah dengan cara dirundukkan, kemudian dibenamkan ke tanah. Contohnya, bunga bougainville, stroberi, ataupun tanaman apel. Ketika batang sudah dirundukkan ke tanah dan tumbuh akar,
Batang tersebut dipotong dan ditanam kembali menjadi tanaman baru. Jadi, vegetatif apa yang pernah kamu lihat? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.